Halo guys, jumpa lagi dengan saya Voice Virus. Kali ini saya akan mereview penggunaan busi dari Hella ya, yang dual tip. Tipenya ini yang udah saya pakai di Yamaha Aerox saya guys. Dan udah saya pakai lebih dari 1 minggu ya. Untuk jarak tempuhnya sekitar 630 km. Lalu apa nih yang saya rasain setelah saya menggunakan si busi Hella ini ya guys. Dan jika dibandingkan dengan busi-busi yang pernah saya pakai ya, ini ada beberapa busi yang ketemu ya, yang dulu pernah saya pakai. Terakhir saya masih pakai yang Breeze X-Line ini ya guys. Nah kalau dibandingin sama Breeze X-Line kayaknya nggak relevan ya. Karena kan harga Breeze X-Line sendiri itu di angka 200.000, udah jelas lah keenakannya seperti apa. Mau ditarikan bawah atau atas, udah pasti si Breeze X-Line ini yang akan menang ya guys. Saya akan ngebandingin di busi dengan rentang harga yang sama ya guys, yaitu di bawah 50.000. Seperti yang saya bahas di video sebelumnya, kalau busi Hella ini memiliki dual electrode atau dual tip, sehingga pengapiannya pada saat tes kemarin dia jauh lebih besar ya dibandingkan dengan busi yang hanya memiliki satu kepala aja atau satu electrode, satu tip seperti ini ya. Mau dari yang Uma Racing, terus ini ada NGK, ada Denso, dan ada juga yang Daytona. Dan ini satu lagi nih kelewat, Breeze AR12C ya guys, yang harganya nggak beda jauh dari busi Hella ini ya guys. Nah, karakter si busi Hella ini yang saya rasain selama 10 harian pakai, untuk masalah nyalain motor dia gampang ya guys. Begitu starter ditekan dia langsung nyala, sama lah kayak yang busi-busi lainnya juga seperti itu yang pernah saya cobain. Dan untuk performanya sendiri, dari tarikan awal sampai tengah dia enak. Tapi untuk tarikan atasnya yang saya rasain masih kurang banget ya guys. Sehingga motor saya habis 75 mau naik ke 80 agak ngos-ngosan ya. Beda banget lah ya dengan busi yang sebelumnya saya pakai, Breeze X-Line, yang dari bawah sampai atasnya terisi terus. Tipe si Hella ini cuman dari bawah sampai tengah atasnya masih kurang enak. Padahal itu udah saya kombinasiin dengan cop busi dari Ultra Speed. Saya belum nyobain kalau cop businya standar performanya seperti apa ya guys. Mungkin bisa nambah atau malah bisa semakin berkurang. Dan jika dibandingkan dengan busi tipe lainnya, kayak yang busi ini nih, Breeze AR12C, dia agak mirip karakternya. Dari bawah, tengah enak, atasnya juga agak kurang ya. Kalau Breeze ini, apalagi kalau yang Daytona ini nggak enak banget ya. Busi yang saya pakai dari tarikan bawah sampai atasnya kurang enak. Nah ini Denso yang bawaan motor, dia dari bawah sampai atas juga enak ya. Untuk Denso yang ini, cuman agak susah sekarang nyari tipe yang sama ya. Terus kalau dibandingkan dengan yang NGK, tipe ini ya beda jauh ya. Beda jauh, ini nggak enak. Dan kalau dengan yang Uma Racing sama ya, nggak enaknya ya guys. Nah untuk busi Hella ini, walaupun ada kekurangan ya, di tarikan atasnya kurang, tapi lebih bagus dari 4 busi yang pernah saya pakai ini ya guys. Kalau yang Breeze AR12C ini masih agak mendingan, sama lah. Saya bisa bilang 11-12 dengan AR12C. Dan yang satu lagi lupa nih, busi Boss yang Iridium. Karakternya itu hampir sama, dari bawah tengah enak, atasnya melempem ya. Dan untuk masalah keiritan, lumayan lah lebih irit sedikit dibandingkan dengan busi-busi yang pernah saya pakai ini ya guys. Di rentang harga yang murah, kalau buat saya sih
lebih baik pakai busi yang ini ya, Hella CD10RP7D ini dibandingkan dengan yang lainnya. Dari segi performa itu lebih bagus ini ya guys. Ya dikarenakan kan jelas perbedaannya, si busi ini memiliki dual electrode atau dual tip, sehingga untuk pengapiannya jauh lebih baik daripada busi yang single dip ya guys. Dan kalau dibandingin dengan yang ini ya beda jauh ya. Kalau ini kan punya 4 bukan 2, makanya ini tetap busi yang paling bagus menurut saya sampai sekarang. Dengan harga 200.000 ya wajar ya, dia pasti menghasilkan tenaga yang jauh lebih bagus dibandingkan busi dengan harga yang murah. Buat kalian yang penasaran, gak ada salahnya nih cobain si busi Hella ini. Harganya juga murah ya guys, tapi hasilnya nggak murahan. Ada penambahan performa walaupun hanya sedikit aja ya guys. Oke guys, segitu dulu ya video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.